Sasaran keselamatan pasien terakhir adalah pengurangan resiko pasien jatuh. Beberapa topik yang akan dibahas adalah: pertama, penyebab utama cedera, kemudian akan dibahas regulasi nasional, kemudian berikutnya adalah jenis jatuh dan pencegahannya. Selanjutnya adalah pengkajian risiko jatuh dan beberapa metode pengukuran antara lain Morse Fall Score, HDFS, Get Up and Go Test, dan diakhiri dengan klasifikasi tindakan. Tahukah Anda bahwa jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera pada pasien di rumah sakit? Kejadian ini tidak hanya menyakitkan, tapi juga bisa berdampak fatal. Bayangkan jika kita bisa mencegah kejadian ini, berapa banyak penderitaan yang bisa kita hindari? Kejadian jatuh di rumah sakit merupakan masalah yang cukup serius. Pasien yang cedera akibat jatuh seringkali mengalami berbagai komplikasi, mulai dari luka-luka ringan hingga patah tulang. Hal ini berdampak pada kualitas hidup pasien dan juga meningkatkan biaya perawatan. Untuk itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam mengidentifikasi faktor risiko jatuh dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Kejadian jatuh pada pasien merupakan indikator penting kualitas pelayanan keperawatan. Ketika seorang pasien jatuh, itu berarti ada celah dalam sistem perawatan yang perlu diperbaiki. Melalui analisis data kejadian jatuh, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih aman dan berkualitas bagi pasien. Sesuai dengan regulasi nasional, setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya diwajibkan untuk melakukan pengkajian risiko jatuh pada pasien. Pertama, dilakukan pengkajian awal saat pasien masuk. Kedua, dilakukan pengkajian ulang secara berkala selama pasien menjalani perawatan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi mengalami jatuh dan memberikan tindakan pencegahan yang sesuai. Penerapan regulasi ini menunjukkan komitmen rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan mencegah terjadinya kecelakaan jatuh, kita tidak hanya melindungi keselamatan pasien, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Pasien akan merasa lebih aman dan nyaman selama menjalani perawatan di rumah sakit. Morse Fall Scale, MFS, sebagai alat yang efektif dalam mengukur risiko jatuh pada pasien dewasa dan pasien yang dirawat inap. Skala ini mempertimbangkan berbagai faktor risiko seperti usia, kondisi medis, dan penggunaan obat-obatan. Dengan hasil penilaian MFS, kita dapat merancang rencana perawatan yang individual untuk mencegah terjadinya jatuh. Dengan menggunakan skala ini, kita dapat mengidentifikasi pasien yang berisiko rendah atau risiko tinggi jatuh dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Morse Fall Scale, MFS, adalah sebuah alat yang digunakan untuk menilai risiko jatuh pada pasien, khususnya pasien dewasa dan pasien yang dirawat di rumah sakit. Skala ini mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang jatuh, seperti usia, riwayat jatuh sebelumnya, penggunaan alat bantu jalan, dan adanya kondisi medis tertentu. Secara umum, cara kerja MFS adalah sebagai berikut. Pengisian formulir, petugas kesehatan akan mengisi formulir MFS dengan informasi mengenai kondisi pasien. Penilaian skor, setiap jawaban pada formulir akan diberikan skor tertentu. Penjumlahan skor, semua skor kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Interpretasi skor, skor total akan diinterpretasikan untuk menentukan tingkat risiko jatuh pasien. Biasanya, semakin tinggi skor, semakin tinggi pula risiko pasien jatuh. Komponen, gaya berjalan, dalam MFS bertujuan untuk menilai stabilitas dan keseimbangan pasien saat berjalan. Kategori yang ada dalam komponen ini adalah normal, pasien dapat berjalan dengan stabil dan percaya diri tanpa bantuan alat bantu jalan.
lemah, pasien dapat berjalan tetapi langkahnya terlihat tidak mantap atau memerlukan bantuan untuk menjaga keseimbangan. Pincang, pasien mengalami kesulitan berjalan akibat nyeri, kelemahan otot, atau kondisi medis lainnya yang menyebabkan langkahnya tidak normal. Mengapa gaya berjalan penting dinilai dalam MFS? Gaya berjalan yang tidak stabil atau lemah merupakan salah satu indikator risiko jatuh yang tinggi. Pasien dengan gaya berjalan seperti ini lebih mudah kehilangan keseimbangan dan berpotensi terjatuh. Komponen status mental dalam MFS bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran dan orientasi pasien. Kategori yang ada dalam komponen ini adalah lansia kondisi dirinya, pasien sadar penuh, mampu mengingat informasi, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Keterbatasan daya ingat, pasien mengalami kesulitan mengingat informasi, disorientasi, atau mengalami perubahan tingkat kesadaran. Mengapa status mental penting dinilai dalam MFS? Pasien dengan keterbatasan daya ingat atau perubahan tingkat kesadaran cenderung lebih sulit untuk mengikuti instruksi, menilai risiko, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari jatuh. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko jatuh. Ketika hasil penilaian MFS menunjukkan pasien berada pada tingkat risiko jatuh rendah, tindakan pencegahan yang dilakukan umumnya bersifat dasar dan lebih umum. Tujuannya adalah untuk menjaga kondisi pasien tetap stabil dan mencegah terjadinya peningkatan risiko. Beberapa contoh tindakan perawatan dasar yang dapat dilakukan meliputi edukasi, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya menjaga keseimbangan, meminta bantuan jika ingin bergerak, dan melaporkan jika merasa pusing atau tidak stabil. Observasi, melakukan observasi secara berkala terhadap kondisi pasien, terutama saat pasien bangun dari tidur, berjalan, atau menggunakan kamar mandi. Lingkungan yang aman, memastikan lingkungan sekitar pasien aman dan bebas dari halangan yang dapat menyebabkan terjatuh. Penggunaan alat bantu, jika diperlukan, memberikan alat bantu yang sesuai seperti tongkat atau walker untuk membantu pasien berjalan. Pada pasien dengan tingkat risiko jatuh tinggi, tindakan pencegahan yang dilakukan lebih intensif dan spesifik. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko jatuh secara signifikan. Beberapa contoh tindakan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi meliputi pengawasan intensif, memberikan pengawasan yang lebih ketat oleh tenaga kesehatan, terutama pada saat-saat kritis seperti saat bangun tidur, mandi, atau berjalan. Alat bantu tambahan, menggunakan alat bantu seperti matras anti jatuh, alarm tempat tidur, atau kursi roda dengan rem yang berfungsi dengan baik. Modifikasi lingkungan, melakukan modifikasi lingkungan kamar pasien, seperti memasang pegangan di dinding kamar mandi, menggunakan lampu malam, dan memastikan lantai tidak licin. Latihan keseimbangan, melakukan program latihan keseimbangan yang sederhana dan aman untuk meningkatkan stabilitas pasien. Peninjauan obat-obatan, melakukan peninjauan terhadap obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien, karena beberapa obat dapat menyebabkan pusing atau mengantuk sehingga meningkatkan risiko jatuh. Konsultasi dengan tim kesehatan, berkolaborasi dengan tim kesehatan lain, seperti fisioterapis atau ahli gizi. Untuk screening risiko jatuh pada pasien anak, dapat menggunakan metode Humpty Dumpty Fall Scale atau skala jatuh Humpty Dumpty. Humpty Dumpty Fall Scale, HDFS, adalah alat yang digunakan untuk menilai risiko jatuh pada anak-anak. Skala ini mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko jatuh, salah satunya adalah faktor-faktor usia. Usia sangat berpengaruh terhadap perkembangan motorik dan kognitif anak. Anak yang lebih muda umumnya memiliki keseimbangan dan koordinasi yang belum sempurna, sehingga berisiko lebih tinggi untuk jatuh.
Cara penilaian, usia anak dicatat dalam kategori-kategori tertentu, misalnya LT, 3 tahun, 37 tahun, DLL. Setiap kategori usia diberikan skor yang berbeda, dengan usia yang lebih muda cenderung memiliki skor yang lebih tinggi, menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Jenis kelamin, beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan risiko jatuh antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, pengaruh jenis kelamin terhadap risiko jatuh masih menjadi perdebatan. Cara penilaian, jenis kelamin anak dicatat, laki-laki atau perempuan, dan diberikan skor yang berbeda. Biasanya, anak laki-laki diberikan skor yang sedikit lebih tinggi karena cenderung lebih aktif dan mengambil risiko yang lebih tinggi. Diagnosis, kondisi medis tertentu dapat meningkatkan risiko jatuh pada anak, seperti gangguan neuromuskular, kelainan tulang, atau penyakit kronis. Cara penilaian, diagnosis medis anak dicatat dan diberikan skor sesuai dengan tingkat keparahannya dalam mempengaruhi keseimbangan dan mobilitas anak. Diagnosis neurologis, misalnya, biasanya diberikan skor yang lebih tinggi karena dapat menyebabkan gangguan koordinasi dan keseimbangan. Gangguan kognitif, anak dengan gangguan kognitif, seperti gangguan perhatian atau autisme, mungkin mengalami kesulitan dalam memahami bahaya dan mengambil tindakan pencegahan, sehingga meningkatkan risiko jatuh. Cara penilaian, kehadiran gangguan kognitif dicatat dan diberikan skor. Anak dengan gangguan kognitif yang signifikan biasanya diberikan skor yang lebih tinggi. Faktor lingkungan dalam Humpty Dumpty Fall Scale mengacu pada kondisi sekitar anak yang dapat meningkatkan risiko terjadinya jatuh. Faktor-faktor ini meliputi riwayat jatuh bayi diletakkan di tempat tidur dewasa. Anak yang pernah jatuh sebelumnya atau sering diletakkan di tempat tidur dewasa memiliki risiko lebih tinggi untuk jatuh lagi. Hal ini karena anak mungkin belum sepenuhnya menguasai keterampilan motoriknya atau karena tempat tidur dewasa tidak dirancang untuk keamanan anak. Pasien menggunakan alat bantu bayi diletakkan dalam tempat tidur bayi perabot rumah. Penggunaan alat bantu seperti walker atau kursi roda, atau meletakkan bayi di tempat tidur bayi atau perabot rumah yang tidak stabil, dapat meningkatkan risiko jatuh jika tidak digunakan dengan benar atau jika alat tersebut tidak sesuai dengan ukuran dan kemampuan anak. Pasien diletakkan pada tempat tidur, anak yang diletakkan di tempat tidur yang tidak memiliki pengaman atau sisi yang rendah dapat dengan mudah jatuh. Area di luar rumah sakit, lingkungan di luar rumah sakit, seperti rumah atau taman bermain, mungkin memiliki potensi bahaya yang lebih tinggi, seperti tangga, lantai yang tidak rata, atau benda-benda tajam yang dapat menyebabkan anak jatuh. Pembedahan sedasi anestesi. Prosedur medis seperti pembedahan, pemberian sedasi, atau anestesi dapat memengaruhi keseimbangan dan koordinasi anak, sehingga meningkatkan risiko jatuh. Skor pada komponen ini didasarkan pada waktu setelah prosedur dilakukan. Dalam 24 jam, risiko jatuh paling tinggi karena efek dari prosedur masih terasa. Dalam 48 jam, risiko jatuh masih cukup tinggi. Di atas 48 jam dan tidak menjalani pembedahan sedasi anestesi, risiko jatuh lebih rendah dibandingkan dengan 2 kategori sebelumnya. Penggunaan medikamentosa. Penggunaan obat-obatan tertentu dapat memengaruhi keseimbangan, kesadaran, atau kekuatan otot anak, sehingga meningkatkan risiko jatuh. Obat-obatan yang sering dikaitkan dengan peningkatan risiko jatuh antara lain sedatif, obat penenang yang dapat menyebabkan mengantuk dan mengurangi kewaspadaan. Hipnotis, obat tidur yang dapat memengaruhi keseimbangan dan koordinasi. Fenotiazin, obat antipsikotik yang dapat menyebabkan efek samping seperti pusing dan mengantuk. Antidepresan, obat untuk mengatasi depresi yang dapat menyebabkan pusing atau kelemahan otot.
pencahar, diuretik, narkose. Obat-obatan ini juga dapat meningkatkan risiko jatuh dengan cara yang berbeda-beda. Skor pada komponen ini diberikan berdasarkan jenis dan jumlah obat yang digunakan. Penggunaan multiple sedative, obat hipnosis, barbiturate, fenotiazin, antidepresan, pencahar, diuretik, narkose. Skor tertinggi diberikan jika anak mengonsumsi banyak jenis obat yang berpotensi meningkatkan risiko jatuh. Penggunaan obat salah satu di atas. Skor yang lebih rendah diberikan jika anak hanya mengonsumsi satu jenis obat yang berpotensi meningkatkan risiko jatuh. Penggunaan medikasi lainnya atau tidak ada medikasi. Skor terendah diberikan jika anak tidak mengonsumsi obat-obatan yang berpotensi meningkatkan risiko jatuh. Skala Humpty-Dumpty-Fall adalah alat yang digunakan untuk menilai risiko jatuh pada seorang anak. Skala ini memberikan skor antara 7 hingga 25, yang kemudian dikategorikan menjadi risiko rendah, skor Juli 11. Ini menunjukkan kemungkinan jatuh relatif kecil. Risiko tinggi, skor 12 atau lebih. Ini mengindikasikan kemungkinan jatuh yang lebih tinggi. Tindakan pencegahan yang disarankan untuk pasien yang memiliki risiko jatuh rendah berdasarkan hasil screening risiko jatuh. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pasien dan mengurangi kemungkinan terjadinya jatuh. Beberapa contoh tindakannya adalah: pastikan bel mudah dijangkau oleh pasien. Ini penting agar pasien dapat dengan mudah meminta bantuan jika mereka merasa tidak stabil atau membutuhkan sesuatu. Roda tempat tidur dalam keadaan terkunci. Mengunci roda tempat tidur mencegah tempat tidur bergerak secara tidak sengaja, sehingga mengurangi risiko pasien jatuh saat mencoba bangun atau berpindah posisi. Posisikan tempat tidur pada posisi terendah. Memudahkan pasien untuk masuk dan keluar dari tempat tidur, serta mengurangi jarak jatuh jika terjadi kecelakaan. Pagar pengaman tempat tidur dinaikkan. Pagar pengaman akan mencegah pasien terjatuh dari tempat tidur saat tidur atau beristirahat. Tindakan pencegahan untuk pasien risiko jatuh tinggi dengan beberapa tindakan spesifik yang perlu dilakukan untuk pasien yang telah dikategorikan sebagai risiko jatuh tinggi. Tindakan-tindakan ini dirancang untuk meminimalisir risiko cedera akibat jatuh dan memberikan perawatan yang lebih intensif. Pasangkan gelang atau kancing, warna kuning. Tujuan: sebagai tanda visual yang mudah dikenali oleh seluruh petugas kesehatan bahwa pasien tersebut berisiko tinggi jatuh. Manfaat: membantu semua petugas untuk lebih waspada dan memberikan perhatian ekstra pada pasien tersebut. Beri tanda risiko jatuh pada rekam medis, tiang infus, pintu kamar pasien. Tujuan: memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam perawatan pasien tentang risiko jatuh yang tinggi. Manfaat: memastikan bahwa semua orang yang berinteraksi dengan pasien menyadari kondisi tersebut dan dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Kunjungi dan monitor pasien setiap 1 jam. Tujuan: melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kondisi pasien tetap stabil dan tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada risiko jatuh. Manfaat: memungkinkan petugas kesehatan untuk memberikan bantuan segera jika diperlukan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Tempatkan pasien di kamar yang paling dekat dengan nurse station. Tujuan: memudahkan petugas kesehatan untuk memberikan respon yang cepat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Manfaat: meminimalkan waktu respon dalam kasus darurat. Beberapa jenis penanda yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang memiliki risiko tinggi untuk jatuh. Penanda ini sangat penting untuk dipasang pada pasien yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti usia lanjut, gangguan keseimbangan, atau sedang dalam pengobatan yang dapat mempengaruhi keseimbangan dan kekuatan otot. Tujuan penggunaan penanda: meningkatkan kesadaran. Penanda ini berfungsi sebagai pengingat bagi seluruh petugas kesehatan bahwa pasien tersebut membutuhkan perhatian ekstra. Meminimalisir risiko. Dengan adanya penanda, petugas kesehatan dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko jatuh. Mempermudah komunikasi. Penanda ini memudahkan komunikasi antar petugas kesehatan terkait kondisi pasien. Jenis-jenis penanda. Stiker tambahan risiko jatuh. Warna kuning biasanya berupa stiker kecil yang ditempelkan pada berkas rekam medis pasien atau pada tempat yang mudah terlihat oleh petugas. Warna kuning dipilih karena mudah dikenali dan menjadi tanda peringatan. Tanda peringatan segitiga kuning. Tanda ini berupa gambar orang yang sedang jatuh dengan latar belakang berwarna kuning. Tanda ini biasanya ditempelkan pada tempat tidur pasien, tiang infus pasien atau pada pintu kamar pasien.